Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramadhani Ranwijaya. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang yaitu memperkukuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Makna persatuan dan kesatuan bangsa. Persatuan secara sederhana berarti gabungan dari beberapa bagian menjadi suatu yang utuh. Persatuan ini berkonotasi disatukannya bermacam-macam corak yang beragam ke dalam suatu kebulatan yang utuh. Dengan demikian, persatuan bangsa mengandung pengertian persatuan bangsa Indonesia yang menghuni wilayah Nusantara. Berdasarkan wawasan Nusantara, negara kita memiliki karakteristik berikut. Negara kepulauan yang pengertiannya adalah suatu wilayah lautan yang ditaburi pulau-pulau kecil dan besar. Konsep utamanya adalah menunggalnya wilayah lautan daratan dengan wilayah udara. Laut dan perairan merupakan wilayah pokok, bukan merupakan pelengkap. Laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari daratan, bukan pemisah antara daratan dan pulau yang satu dengan yang lainnya. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai suatu kesatuan politik. Bahkan keutuhan wilayah Nusantara, wilayah nasional dengan segala isi kekayaannya. Yang kedua yaitu bahwa bangsa Indonesia terdiri dari berbagai suku dan berbicara dalam berbagai bahasa daerah, memeluk dan meyakini berbagai agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Yang ketiga yaitu bahwa Pancasila adalah satu-satunya falsafat serta ideologi bangsa dan negara. Yang keempat yaitu kehidupan politik diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Yang pertama, bahwa kekayaan wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama bangsa. Keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Yang kedua yaitu tingkat pengembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah. Yang ketiga yaitu kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi. Saya Ahmad Rifai, saya akan membaca slide 4 dan kelima. 3. Perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya. A. Bahwa masyarakat Indonesia adalah satu. Perikehidupan bangsa harus merupakan kehidupan yang serasi dengan tingkat kemajuan masyarakat yang sama. Yang B. Bahwa budaya Indonesia pada hakikatnya adalah satu. Corak ragam budaya yang ada menggambarkan kekayaan budaya yang menjadi modal dan landasan pengembangan budaya bangsa seluruhnya. Yang keempat, ada perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan. A. Bahwa ancaman tersebut terhadap satu daerah pada hakikatnya merupakan ancaman bagi seluruh bangsa dan negara. B. Bahwa tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di dalam pembelaan negara. Selanjutnya ada faktor-faktor pendorong dan penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, faktor pendorong persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Persatuan dan kesatuan suatu negara merupakan faktor utama yang menentukan keberhasilan pembangunan yang dijalankannya. Begitu juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tengah melaksanakan pembangunan di segala bidang. Indonesia sangat memerlukan adanya persatuan dan kesatuan di antara rakyat Indonesia. Suatu program pembangunan tidak akan terlaksana dengan baik dan mencapai suatu keberhasilan jika kondisi negara terpecah belah atau tidak adanya persatuan dan kesatuan di antara warga negara. Sekian, terima kasih. Nama saya Akbar Maulana. Saya ingin menyampaikan tentang slide ke-6. 2. Faktor penghambat persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Nah, yang A itu kebinekaan atau keberagaman pada masyarakat Indonesia,
Kondisi ini dapat menjadi penghambat persatuan dan kesatuan bangsa apabila tidak diiringi dengan sikap saling menghargai, menghormati, serta adanya toleransi yang telah menjadi karakter khas masyarakat Indonesia. B. Geografis wilayah Indonesia yang terdiri dari pulau-pulau dan kepulauan memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Kondisi ini dapat semakin memperlambat persatuan kesatuan bangsa apabila ketimpangan dan ketidakmerataan pembangunan. Yang C itu munculnya gejala etnosentrisme. Etnosentrisme merupakan sikap menonjolkan kelebihan-kelebihan budayanya dan menganggap rendah budaya suku bangsa lain. Yang D itu melemahnya nilai budaya bangsa. Nilai-nilai budaya bangsa dapat melemah akibat kuatnya pengaruh budaya asing yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Yang E yang terakhir itu pembangunan yang tidak merata. Proses pembangunan yang terpusat di wilayah-wilayah tertentu dapat menimbulkan kesenjangan dalam berbagai bidang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.